Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Benar Mas Amin, kita mungkin tidak lagi berharap pada negara. Satu-satunya yang kita harapkan adalah mertua. Iku sing arek-arek pengen rabi mek maratuane sugih iku. Mas Don, terima kasih puisinya. Saya mau membaca puisi, saya nggak bawa SIM, nanti ketakut ketangkap puisi lalu lintas. Tepuk tangannya nanti aja Mas, nanti kalau Mas Sabrang sudah menyanyi nanti. Mas Sabrang akan menyanyi pada pukul 5.30 setelah sholat subuh, jadi terserah. Baik, Cak Nun mohon izin. Seperti yang disampaikan Mas Amin, sadumuk bathuk sanyari bumi. Iku nek diterjemahnya panjang, tapi kira-kira adalah menyangkut pembelaan terhadap kehormatan. Kalau di dalam Jawa itu, tanah itu, satu kilan pun itu harus dibela sampai pertaruhan luar biasa. Inti dasarnya adalah kesungguhan untuk menjaga kehormatan. Nah, hari-hari ini kehormatan Kak. Ini pertanyaan itu. Ini benar materinya kehormatan ya. Saya khawatir audiennya salah ini maksudnya. Kayak ngono aja. Nah, banyak cara menghormati. Selama ini kan kita menghormati bendera, para tentara, bahkan mengalami perubahan. Di masa silam mungkin kehormatan itu pada cara-cara upacara. Dan kehormatan itu ada pada siapapun. Kalau mungkin ada ahli psikolog yang mengatakan Maslow itu kan ada leveling. Jadi pertama kebutuhan dasar tuh makan, minum, ya pacaran didik-didik. Yang kedua itu kebutuhan rasa aman. Ketiga itu kasih sayang, kehormatan, prestasi. Kehormatan pada level keempat. Dipikir orang miskin itu tidak punya kehormatan. Dipikirnya semacam itu. Jadi kehormatan itu maknanya macam-macam. Kon delok Taufik Monyong, wis roh Taufik Monyong. Nek gak roh Taufik, roh Monyong. Koncong-koncong niku kalau ada Vespa lewat itu diwajibkan untuk menghormati Vespa. Jadi Vespa welek, arek gak adus, pokoknya liwat mesti dihormati. Itu cara-cara melakukan semacam itu. Nek kon biasanya ono arek ayu langsung kok hormati karo muni. Biyen sunate bapake kapan ya ibu ya. Nah, malam ini kita akan kedatangan juga orang yang menjadi penting pada jam 12 yaitu Jenderal Kiflan Zen. Kebetulan nanti hadir sahabatnya Cak Nun, nanti akan cerita soal tentang kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah kita duga yang akan terjadi di negara ini. Dan ini saya kira kita mulai dari Mas Sabrang, nanti kira-kira apa yang harus dilakukan. Mas Sabrang mau menyanyi tapi kebetulan Amin hanya menyediakan gitar tunggal. Senaris itu makanya nanti jam 5.30 harus mengambil 5 senar lagi. Monggo Mas, kon wis dadi wong pinter dadi. Oke, monggo. Soal dumuk bathuk sanyari bumi. Amin nggih perkara ya angel men Mas. Maju Mas. Nggih, sampean artis soalnya maju. Artis ya. Sampean ya ngono Cak Suko. Artis itu kan kehormatannya macam-macam. Saiki Syahrini perkara kleru meni sekretaris ya dadi perkara. Jadi itu kan kehormatan-kehormatan yang dikelola oleh para ahli manajemen khususnya jurusan komunikasi. Komunikasi konmuni langsung dikasih. Monggo, Pak Ustadz rapatut. Mas Sabrang Ustadz gak patut belas awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen komunikasi ngono kuwi ya tutuke nyenengke top.
Aku ket mau mikir piye balese garapi iki piye iki. Ora kecekel e. Mesake. Iki ilmune bapakmu ya jare tapi aja ngomong-ngomong. Saya kemarin sudah sempat dikirimi apa namanya? Prolognya tentang judul hari ini. Saat demo batuk saya nyari bumi. Terusannya apa jane? Toepate. Tak waca bola-bali aku ora patek paham iki jane maksude piye iki asline. Terus terang. Terus saya di sini nyari sapa iki sing nulis? Ngobrol sedilit iki piye iki? Durung ketemu, terus digawa munggah kene iki. Terus kita tadi sempat ngomong tentang, saya tanya aplikasinya gimana tuh itu? Kalimat itu di mana? Saya tanya beberapa orang ngerti aplikasi ini piye. Pokoknya urusan kehormatan. Oke. Saya mulai dari situ saja. Itu dari sudut sempit pandangan saya yang saya ketahui tentang kehormatan. Nah, definisinya apa sebenarnya psikologi macam-macam ya, kehormatan itu piye iki dan banyak macam definisi tentang kehormatan. Mungkin saya singkat dulu untuk prolog ini. Kalau menurut saya sendiri kehormatan itu nomor satu adalah definisimu yang kau anggap sebagai kehormatan itu. Tak takon dhisik ngene. Pernahkah Anda dalam hidup menentukan kehormatanmu ki apa? Tahu ra mikir pisan wae. Apa kehormatanmu nang endi? Duit. Oh, oke. Bentuknya kayak kelitikan arek-arek. Iku apa sebenarnya? Nek kehormatanmu duit, jadi pertanyaan begini, kalau kowe ra duwe duit merasa tidak terhormat, nek duite akeh merasa sangat terhormat, ngono ya? Oke. Ono meneh yang punya definisi lain? Hah? Perempuan? Hah? Nek duwe pacar ki kehormatan ngono? Oke, sakit tenang. Pengalamanmu nek dipacari penyiksaan, Mas. Saya iki isih men dalam dunia mimpi, apa arek-arek bayangane duwe pacar ki kehormatan iku. Apa sebenarnya nek kowe duwe pacar ki kehormatan, sik pacare tambah ayu kowe tambah terhormat apa tambah akeh kowe tambah terhormat? Tambah akeh gundulmu. Oke. Ora apa-apa, aku pengen ngerti arek-arek. Oke. Jadi kalau kehormatanmu adalah pasangan, semakin banyak pasanganmu, kowe merasa terhormat. Oke. Ono meneh ra liyane? Hah? Rambut dawa. Gak apa-apa, oke. Ora apa-apa iku. Dadi nek rambutnya dawa, gagah, terhormat. Nek rambutnya cendak, ora terhormat. Desa ngono ya. Sampean desa berarti masih ngomong rambutnya ra dawa berarti tidak terhormat ya. Di sini orang banyak mendefinisikan tentang kehormatan dalam dirinya. Yang pasti terjadi adalah ketika definisinya tentang kehormatan itu terlanggar atau apa namanya? Terlewati, dia akan punya reaksi yang keras terhadap itu. Nek kehormatanmu duitmu dijikuk sedidik karo wong ya nesune ra karuan. Kowe merasa terhina lahir batin. Nek misalnya duwe pacar dipedhot pacare ngono terhina lahir batin. Rambutnya cendak kecekel polisi piye kowe? Terhina lahir batin juga berarti. Ya. Jadi itu menurut saya ketika kita belum bisa mendefinisikan kehormatan masing-masing diri kita sendiri, kita masih akan terbawa dengan konsep kehormatan secara bersama. Itu yang dibangun oleh keadaan, dibangun oleh cuaca, dibangun oleh media-media, TV-TV, sehingga kehormatan yang ada dalam diri kita tidak otentik dari dalam diri kita sendiri. Itu yang paling berbahaya. Karena nanti nek aku melu cara berpikir itu aku wis nesu kan biyen nang Jakarta iki. Dilokke raine elek, dilokke bahasane medhok kok dadi penyanyi. Bar kuwi aku ngangkat kresek loh. Ini shock saya. Waktu itu ya saya cerita sedikit tentang apa namanya? Perjalanan ketika menjadi artis.
Sisa nae cenasu. Itu waktu itu memang tidak niat dadi artis, isin aku rek tenan. Apa jenenge? Satu secara naluriah di keramaian itu tidak nyaman. Neng mall, neng keramaian apalagi di depan panggung gini nih. Orangnya lebih senang di tempat yang sunyi. Yo karang anak cak non wae digeret-geret terus tadi selama-lama kebiasaan. Tapi memang naluri saya seperti itu. Waktu itu ketika saya sinau musik, urusannya bukan saya pengen iso main musik, senang musik. Saya dendam, penasaran waktu SMA waktu itu. Waktu SMA, zamane SMA ku saya sekitar tahun 9. Tuane rek asu. Tahun 9. Piro ya? 96 lah, 95. 95 96. Itu bene wong sing rame waktu itu Guns N' Roses ya. Guns Roses bangsane kuwi lah, Guns N' Roses. Ya, waktu itu keadaannya saya lagi sedih karena tidak diterima cintanya oleh seorang wanita. Jijik tenan lah. Biasa cah nom ngono kuwi biasa pengalaman kuwi. Kuwi dudu kehormatan waktu itu. Ora apa-apa. Kuwi namanya iseng-iseng berhadiah ngono lho, nembak iseng-iseng nek ora ya ora berhadiah berarti ora berhasil ngono wae. Konsepnya ngono dadi ra loro ati nek ditolak, tenang ae. Enggak, tapi waktu itu aku tresno karo bocah tenan. Terus kok atiku ki rasane sedih. Rasane sedih njuk aku ngrungokke lagune Guns N' Roses sing judulnya Sweet Child of Mine ya lho. Wah. Ora ono hubungane lirike. Ora ono hubungane, tenan ora ono hubungane apa-apa lirike. Apa hubungane kuwi? Ngono kae lho. Wis ngono kae lah. Ora cocok aku tadi kuwi. Nah, tapi yang saya rasakan waktu itu mood dalam diri saya berubah. Kok rodok hanya karena mendengar lagu yang 4 menit iki kok berubah ya kondisi hatiku. Aku juga iki ono sesuatu iki mesti. Dari ada yang namanya musik merubah karena tidak ada konteksnya, cuman suara, lirik era ono hubungannya, tapi kenapa itu bisa merubah dalam diri saya? Nah, itu asal mula saya sinau musik. Urusannya penasaran, bagaimana bisa gelombang suara bisa merubah mood manusia. Nah, jadi penelitian saya urusannya itu waktu itu. Nah, penelitian panjang gini, mau nggak mau kemudian masuk musik, tahu chord, tahu apa dan segala macam. Urusannya karena pengen tahu itu sebenarnya. Dudu pengen dadi band. Nah, waktu itu selesai kuliah, uteknya rada panas. Niat istirahat 1 jam, 1 tahun. Istirahat 1 tahun lah, uteknya wis ngelu wis panas. Sinaune ra cetha, angka-angka dina-dina. Utangnya akeh. Utang ki ora kudu utang duit, utang budi, utang diomongke kuwi lho. Kowe kan kowe krungu ta berkali-kali wis tak sekolah ke nang Kanada ra pinter. Ngono kuwi beban itu. Itu beban rumah kamu. Utang ngono kuwi itu lumayan beban. Oh, utang ki ra perlu utang duit ngono wis mare stres kuwi. Apa sih? Merusak kehormatan. Nyun sewu. Oke. Nah, waktu itu kemudian dalam salah satu risetnya saya menemukan bahwa musik itu proses pembuatan menjadi sebuah musik yang bisa disetel di radio itu tidak hanya memilih keputusan memilih chord, memilih lirik, memilih nada, enggak hanya itu. Ternyata ada proses yang namanya mixing, mastering. Nah, itu ternyata sangat mempengaruhi apa yang didengarkan oleh manusia. Karena saya belajar itu daripada ngerusak lagu wong, saya gawe lagu. Yang tak mixing dewe, tak mastering dewe. Saya pengen lihat kalau tak giniin efeknya gimana di mood dan seterusnya. Lagu itu yang lahir waktu itu lagu awal-awal tuh I'll Find a Way, Ruang Rindu, Sebenarnya Cinta itu lagu awal-awal yang saya bikin. Ruang Rindu lagu kedua yang saya bikin itu. Itu dalam rangka riset. Nah, dalam waktu istirahat itu, waktu di Jogja, ya ora ono bayangan dadi artis soalnya. Dadi ya ora enggak pernah sekalipun mendatangkan demo ke label ya ora. Tapi kebetulan ada temen yang suka lagu itu terus nyetel neng apa jenenge? Warung makannya terus didengarkan oleh produser dan diminta ke bikin album di label. Saat itu jeneng Leto wae ra ono. Ya apa jenenge terus ya wis ora apa-apa dienggo wae, gimana gitu. Terus iki
gawe profile, piye gawe profile band iki kudu gawe profile kok. Oh iya, pernah ngopo ya ora tau ngopo-ngopo e. Dadi profile kosong ae. Yo manggung berkali-kali ning ora tau band-bandan. Manggune teater, manggunge pantomim, ora ono hubungane karo band-bandan. Terus nama band, ngelu iki nama band apa iki yo? Iki aduh. Iki Dewa wis dijikuk, Dewi wis dijikuk, Sultan wis dijikuk, Wali wis dijikuk, iki Noah tekan Nabi wis dijikuk. Nek arep dhuwur meneh ya Gusti Allah iki, mosok bene Allah Subhanahu wa taala. Ben kan yo wagu ngono lho kaya niki kok ndak baik kayaknya gitu toh. Udah, saat itu memutuskan ya wis ya jenenge Leto wae apa melet nek difoto ya ora apa-apa. Wis apa Leto wae wis. Artinya apa? Ora paham. Itu terus terang saya dapatnya dari mimpi apa namanya? Turu ngimpi ana bocah cilik jenenge Leto, ngono terus tangi-tangi wis jenenge Leto wae. Cacah takon apa artine mbuh wis anane kuwi jenenge gitu. Walaupun ternyata tidak ada yang kebetulan, baru belakangan saya tahu Leto itu artinya berpikir dalam bahasa Itali. Ngeri to. Ojo tepuk tangan karo aku, wong aku ya ora sengaja kok. Itu mung saka ngimpi, aku ya lagi paham rumangsamu. Apa sebenarnya Bahasa Italinya apa? Leto itu apa? Leto itu kalau kata benda bisa jadi kasur, kalau kata kerja jadi berpikir artinya. Kalau bahasa Honduras tuh lain loh Mas. Apa? Rahasia nanti saya ceritakan. Nek bahasa Sulawesi ngeri meneh. Beleh gulu jarene. Wah, bahasa Mandar. Apa? Wah. Oke. Karena keputusannya saat itu adalah masuk masuk industri. Ini mulai nih masalah kehormatan nih. Masalah kehormatan. Aku anak Cak Nun nih. Tetep ya ngene-ngene. Bukan apa-apa, minimal orang isini bapak ngono lho. Yo isine ngono. Digrinjingi kok. Jadi waktu itu ada gini, ada rumus-rumus dalam dunia dalam dunia industri. Kamu harus ada ciri khasnya. Ini diginiin rambutnya diginiin. Aku mlebu salon lho, sak umur urip dari situ sampai mulai Leto itu mlebu salon iso dihitung driji. Ngetoki nek SMA potong rambut selalu karena dipotong guru di sekolah, enggak pernah potong beneran. Kehormatan soalnya kontrol kehormatan. Kehormatan. Ora tahu tenan mangkat niat potong ora selalu kecelakaan kejadiannya. Kanca potong melu atau apa seneng nang sekolahan kedawan potong gitu. Petak nang sekolahan bola-bali saya. Udah. Dan di situ salah satunya adalah agar keren rambutnya dicat merah. Anda membayangkan ada seseorang yang tidak pernah dalam hidupnya punya budaya fashion, punya budaya salon, tiba-tiba ke salon potong rambut necis kayak cah zaman modern dan dicat abang. Iki salah harga diri apa dudu iki? Karena itu sama sekali nggak masuk dalam konsepku. Sama sekali nggak masuk dalam konsepku. Tapi saya memegang gini. Kalau mau masuk kalau pengen tahu dunia itu betul total. Tapi kamu harus punya garis yang jelas di situ. Nah, saat itu harga diri saya letakkan pada garis yang jelas itu. Garis yang jelas hanya begini. Ojo ngasih kupingku dibolong go anting-anting. Alhamdulillah, nek biar situ diteloki kaya Charlie mesti. Saya juga nggak tahu juga itu Tapi saya merasa begini. Kalau saya masuk tanpa ada garis yang saya sebut sebagai kehormatan atau tidak, saya tidak akan tahu terseret sejauh kemana. Saya hanya orang penting jane arep nang ngendi saya cuma ngarang itu, tapi saya harus punya garis jelas untuk embat-embatan sama diri saya. Sampai seberapa jauh saya berkompromi, sampai seberapa jauh saya bisa berkaca bahwa saya memang belajar atau saya terseret, harus ada jelas itu garisnya. Maka saya mengambil garis itu. Pokoknya ngopo-ngopo tak lakoni, saya pengen ngerti, ra masalah. Saya tak nek cat abang wis. Dari cah-cah itu sing kuat meng aku. Rambutku dicat abang, kowe mbayangke ra. Aku ndelok raiku dhewe guyu kaya munyuk. Tenan rambut ngene iki cat abang. Anake Cak Nun ki ra ono pelajarane rambut dicat dipotong ora ono pelajarane kok dicat-cat. Kuwi pergolakan luar biasa. Tapi kenapa saya bertahan di situ? Karena saya tahu persis bahwa saya belajar di situ. Saya pengen tahu dunia dunia keartisan piye, dunia industri piye. Walaupun di tengah jalan saya juga berbenturan dengan banyak hal.
Misalnya gini, manggung, selesai manggung, cah-cah do angkat-angkat barang, saya ikut angkat-angkat barang. Ono apa sini, tas kresek tak angkat, apa nggak ada yang angkat, saya angkat ke bawah. Dan saya dimarahin habis-habisan sama manajernya. Kamu nggak bisa seperti itu kamu kehormatanmu hilang, kamu apa vokalis sebuah band nggak boleh ngangkat tas kresek. Aku le memahami ini suwe banget aku. Apa hubungannya tas kresek karo kehormatan ki apa? Piye to iki? Aku ewang-ewang koncoku, tase ora iso diangkat, aku ngangkat tas kresek, itu bisa menghinakan dirimu sebagai vokalis band. Wih, aku le memahami, tapi itu memang yang saya tahu, ketika saya masuk ke dunia itu saya pasti bertabrakan sama banyak hal. Ketika di situ saya janji pelajaran berharga kuwi. Ono ya konsep kehormatan berhubungan dengan tas kresek ya ono ya. Ngangkat tas kresek iki menurunkan kehormatan. Di situ saya punya kesimpulan bahwa kehormatan itu adalah social structure, kepercayaan banyak pihak setuju bahwa sebuah kehormatan adalah A, semua kemudian percaya bahwa di situ adalah tingkat kehormatan. Terus tadinya saya ngotot, ora apa-apa angkat-angkat, urusannya apa? Kehormatan dadi menungso, nek ana sing ra iso diangkat aku nulungi, kuwi luwih terhormat kuwi. Aku ngono kuwi sian. Aku melu angkat-angkat kotak drum, melu angkat-angkat apa? Wis diseneni persis karo manajernya. Tapi ternyata dia juga punya argumentasi yang jelas. Kalau musisi sama vokalis itu, apa sebenarnya jangan ikut angkat-angkat. Dek wis ngerti alasannya bukan karena kehormatan, kehormatan tak tantang mesti. Dia alasannya gini, kalau angkat-angkat terus tiba-tiba jarinya kecepit, kan nggak bisa manggung nanti. Oh iya, ya bener ya. Aku ra iso bantah gue. Oh iya ya bener ya, logikamu ya bener iki. Dan mereka kan memang dibayar untuk itu. Mereka memang dipekerjakan untuk ngewangi kowe. Ojo tuh ambil pekerjaan mereka. Rada lumayan itu karek iki. Oke. Oke, wes, aku manut, aku melu aku. Ning bangsane cilik-cilik tas kresek ngono ki tetep cuek aku. Gak masalah. Tapi di situ saya dari pelajaran itu saya paham bahwa konsep kehormatan tiap manusia adalah berbeda. Dan ketika orang tidak pernah mendefinisikan kehormatan dirinya apa, dia akan selalu terombang-ambing. Yang bikin dia marah, yang bikin dia terhina, yang bikin dia orang kalau megang prinsip, kalau itu hanya prinsip sebagai konsep dan tidak diletakkan sebagai kehormatan, lihat, tidak akan lama dia megang prinsip. Bentar aja, langsung goyang, bentar aja goyang. Makanya menurut saya kehormatan nomor satu adalah definisimu tentang kehormatan. Nek wong Jawa lumayan dikasih modal. Ndas iki dari kecil ora iso disenggol. Itu sudah naluriah. Ana sing nyenggol nesu. Itu dan saya hanya menemukan di sini. Karena ketika saya ke di luar negeri dulu pas di sekolah karo bapakku sing dadi alasan nyeneni aku itu di sana kepala itu enggak jadi masalah. Anak kecil nuduki ndase bapake, diuyel-uyel ndase. Bagiku, piye to iki bapak iki kok ora entuk ngono kuwi. Kuwi karo kanca ngono iki itu butuh kedekatan tertentu untuk nyekel-cekelan ndas. Ora iso saling ketemu njuk langsung usap-usap ndas, ora iso ngono kuwi. Iki bagi saya tidak masuk, tapi memang sosiologinya berbeda. Dan saya tidak pernah belajar urusan kepala itu. Saya merasa itu naluri. Oke, berarti ini modal ini. Ini modal sebuah konsep di mana harus bisa saya kembangkan. Itu kan wadak. Kemudian saya kembangkan ke kehormatan itu definisinya di mana. Kemudian di Jakarta, di area Jakarta yang saya terkenal sebagai wong desa, kelambine satu baju deal itu kalau Anda lihat di TV itu semua 100% dikasih itu. Karena ra ngerti milih klambi iki ra ngerti logikane, iki luwih apik sing iki apa sing iki, ya padha wae klambi yo sementing nutupi aurat to. Enggak paham, tapi kan ada stylistnya memilihkan dan dikasih gini-gini ya melu wae. Dan ya saiki ra ono leto klambine ra tau ganti. Iki aku duwe koko iki karena wingi diundang neng pesantren neng Jepara, aku ora nggo klambi lali aku. Terus ditukokke koko 80.000 lumayan duwe koko saiki nek mak iyahane iso klambi koko, rada ngiyai, rada nyustad. Lumayan, apik lah. Lumayan lah. Oke. Nah, jadi kembali ke itu tadi. Kalau kita banyak ngomong tentang perjuangan, kalau perjuangan yang kita lakukan bukanlah kehormatan dari hidup kita, lihat tengah jalan pasti berbelok. Kalau apa yang kita lakukan bukanlah kehormatan kita, itu pasti akan di tengah jalan akan sangat gampang berbelok. Dan kalau kehormatan diletakkan pada hal-hal yang tidak substansial, Anda akan marah dan gampang
jatuh pada hal-hal sing ora penting. Apa misalnya gini, kehormatan ki ya duwe bojo ayu. Tekan mati modar kowe. Bojone wong mesti luwih ayu menurut bojone daripada bojomu menurutmu. Ya kan? Jadi apa namanya? Meletakkan kehormatan dalam diri sendiri itu menurut saya tidak boleh dilepaskan secara natural. Itu harus didefinisikan betul-betul dengan diri kita. Kalau kita mendefinisikan kehormatan kita adalah pada lakuku misalnya, pada pencarianku kehormatannya, pada perjuanganku. Kemudian nek kowe dihina yang lain, itu tidak menyenggol kehormatanmu dan itu tidak gampang mengganggumu. Yang mengganggumu adalah hal-hal substansial yang berhubungan dengan tujuan hidupmu. Ketika tujuan hidupmu, prinsipmu adalah kehormatanmu, itu adalah modal utama berjuang. Sebelum kita mendefinisikan itu, lihat angkatan berapa saja yang tidak belok di pertengahan jalannya. Semua berangkatnya dengan idealisme, dengan prinsip, dengan perjuangan, sampai pada titik tertentu belok, dan kalah sama itu semua. Karena dia tidak memulai dengan meletakkan itu sebagai kehormatan dirinya. Kalau itu sudah jadi kehormatan dirinya, di tengah jalan kamu mau belok, kamu malu sendiri sama dirimu karena kamu memperhinakan dirimu sendiri. Wong iki tak cekeli sebagai kehormatan kok tak khianati sendiri. Nah, kita ngomong definisi kita kehormatan dirimu di mana, baru kita ngomong berjuang. Itu dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutan dari artis Jakarta ini. Jadi seperti rek yo, kehormatan itu prinsip, konsepnya jelas. Kono aja pas pidato demo iku, demo sutara ya. Mau merem baru rada melek dikai pelangan kayak roti sutara delok belan berubah membelok, dan itu nanti Canun akan menjelaskan bagaimana banyak orang yang tidak konsisten menjaga perjuangannya, menjaga sadumuk sanyari bumi. Jadi sejengkal tanah kehormatan prinsip yang dijadikan, dan ini sama yang terjadi bahwa Indonesia menjadi sesuatu yang tadi awal disebut negara ini, di mana letak kehormatan negara ini yang mungkin karena globalisasi akan berubah. Tapi kalau prinsip kita tetap teguh, tentu kita akan hebat. Tetapi kehebatan itu harus ada dasarnya. Yang mendasari yang kebenaran itu biasanya kiai oke. Nah, monggo Pak Muzamil, kiai kita sudah ditunggu. Jadi ada pertanyaan, leto itu bahasa Maduranya apa? Tapi kalau nggak ada di kamus nggak usah dijawab dulu. Tapi kira-kira konsep sadumuk batuk sanyari bumi seperti yang disampaikan, monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saya dipanggil kiai gitu ya, maka saya akan konsisten akan membacakan hadis dulu. Masa kiai kok gak bisa Quran, gak bisa hadis gitu kan, ngisin-ngisini. Kehormatan itu kan, kehormatan juga ya. Ya. Oh iya, kehormatan. Berhubung ini bulan Ramadan, nah itu ya, dan ini juga tengah malam gitu ya. Mungkin teman-teman ini gimana, malam-malam Ramadan mestinya baiknya itu kan iktikaf di masjid gitu ya. Terus membaca Al-Qur'an. Kamu wis one day one juz apa belum? Nah gitu ya. Lah ya kan mestinya kan begitu. Kan biasanya seperti itu. Ya kan? Nah, maka sekarang malam ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bahwa tadi sampean semua sudah diajak berpikir oleh Mas Abrang, ya kan? Kan jadi mikir, oh ya ini gimana ini? Saya juga jadi berpikir. Nah, ada hadis Nabi yang berbunyi bahwa at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati min qiyami lailatin. Coba bayangkan. Sudah ngerti artinya enggak? Iya. Berpikir sesaat saya tek gitu ya. Di saat itu segitu, tek. Oh ya, apa kehormatan itu? Itu lebih baik daripada kamu semalam suntuk sholat baca Quran.
Nah, coba bayangkan. Lebih baik itu. Jadi berpikir sesaat, tek, apa kehormatan itu? Nah, tek, wah gitu loh muncul mikir. Ini lebih baik daripada bangun malam semalam suntuk. Coba bayangkan. Apalagi kalau berpikirnya semalam, terus bagaimana ini? Perbandingan waktunya itu. Bahaya. Bahaya. Sudah merasa punya tabungan ibadah sebulan ini. Nah kan makanya harus dibeginikan ini biar, karena orang sekarang itu kan kalau nggak dihibur itu nggak mau. Nah itu ya harus dihibur, dibesar-besarkan hatinya. Nah dia. Loh ya kan, karena semua yang orang sekarang kan banyak kecil hati, maka harus dibombong ben gede hatinya. Nah itu ya. Ojo sampai duwe hati yang kecil, ini saya meninggalkan masjid ini saya meninggalkan, tidak gitu ya, oke? Ada hadis yang lebih top lagi dari itu. Jadi atafakuru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Nah coba bayangkan, berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Bayangkan, kalau satu tek setahun sampai sudah ini, wah, wis. Jadi sampean bonus ini, jadi sampai mati ganjarannya masih ada. Nah itu ya, begitu ya. Jadi jangan khawatir, gitu ya, jangan khawatir. Jadi insya Allah ada hadisnya yang seperti itu. Oke. Iya. Banyak orang sekarang bisa baca hadis, bisa baca Quran, tapi dia tidak berpikir. Ini berbahaya, gitu ya. Berbahaya, gitu ya. Akhirnya apa? Kamatsalil himari yahmilu asfaro. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Jadi membawa kitab tapi gak tahu, kalau ditanya himar, keledai itu apa? Orang ngerti radong aku. Nah, banyak orang hafal Quran, gitu ya, tapi tidak berpikir sehingga tidak mengerti sebetulnya apa itu. Ini gak ada gunanya. Maka sekarang orang banyak kuantitas, one day one juice. Ini siapa yang bilang begitu itu? Gak ada hadisnya one day one juice itu. Cari, gak ada. Loh iya. Apa ada? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one day one juice is, tidak ada. Itu tidak ada. Gitu ya. Justru yang ada ini ya, yang saya ketahui. Mungkin kalau sampai ada yang lebih tahu dari itu, nggak apa-apa. Umar bin Khattab itu kalau baca Quran hanya 10 ayat. Pernah dengar nggak hadis seperti itu? Nah, ini didengarkan. Didengarkan ini. Ya. Jadi beliau itu kalau baca Quran hanya 10 ayat. Jadi bukan one day one juice. Setelah 10 ayat itu dipahami, diangen-angen maknanya nih, dipahami, tidak cukup Pak, diamalkan. Baru dia baca 10 lagi. Coba bayangkan. Ini Umar bin Khattab. Loh, sampean mau ikut Umar siapa itu? Umar Pate. Nah, ya sudah. Umar Pate. Ada yang ngebom itu. Gitu ya. Gitu ya. Ini Umar bin Khattab itu setiap baca Quran hanya 10. Setelah 10 dipahami, diamal, baru dia berani membaca 10-nya lagi. Nah orang sekarang ini enggak. Wong yang ini belum diamalkan harus baca lagi, ya diamalkan lagi. Ini nambah dosa.
Maka ada hadis Nabi, banyak orang yang baca Quran lalu dilaknat oleh Quran. Ya koyok ngene iki. One day one juz yang tidak diamalkan itu. Itu ya. Kalau ketemu temannya, wis itu berapa juz? Enak saja. Nah, itu ya. Mana ini ada anak Ma'iyah ini yang kirim pesan ke saya. Maaf, saya ini tidak bisa baca Quran sekian. Itu memangnya bagaimana? Kata saya. Jadi saya bisanya hanya sekian dalam satu hari. Nah, siapa yang bilang harus sekian juz itu siapa? Itu tidak ada ya. Bahkan hadisnya kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Quran tapi dilaknat oleh Quran. Nah itu wis cukup ya hadisnya ya. Ini hanya untuk membenarkan perkataannya Pak siapa? Pak Suko, karena dia terlanjur menyebut saya kiai. Nah itu loh. Itu Pak Suko. Wes oke, sudah. Ini belum ya, wis ya. Selanjutnya sudah 4 hadis ya. Yang asli, yang satu palsu, yang one day one juz tadi. itu Pak. Hadis itu kalau secara bahasa kan kata-kata, perkataan gitu loh ya. Itu perkataan juga. Pokoknya kalau musuh kiai harus manut itu aja. Nah, selanjutnya tadi ini Sabrang sudah top ini ya. Kehormatan itu loh ya. Itu begini teman-temanku semuanya gitu ya. Ya. Dalam bahasa Arab, Pak Suko, kehormatan itu muru'ah namanya. Muru'ah. Wis ngerti? Muru'ah. Gitu ya. Nah, muru'ah itu ini Nah ya. Satu kata dengan mar'un atau al-mar'uh. Bahasa Arabnya kalau al-mar'uh itu orang laki-laki ya. Kalau al-mar'atuh perempuan. Gitu ya. Jadi ada al-mar'uh, jadi mar'un itu siapa? Laki-laki. Kalau mar'atun itu perempuan. Jadi min woman. Men. Ya kan roto Arab sedikit min itu. Kan kata Cak Non itu min itu sama itu redanya. Sama, itu hanya kata-kata saja. Nah ya. Nah, gitu. Jadi ini tolong dipahami ya. Ini berpikir ini. Jadi mar'un itu laki-laki, mar'atun itu perempuan. Nah, muru'ah itu diantara ini. Ada muru'ah. Jadi maksudnya bagaimana kehormatan itu dalam konsep Islam? Jadi kalau orang laki-laki menjadi sejatinya laki-laki itu berarti orang terhormat. Kalau perempuan menjadi perempuan yang sejati, itulah yang terhormat. Tidak perlu embel-embel apapun. Baik dia punya istri atau tidak, punya pacar atau tidak, punya wedus atau tidak. Nah itu ya, jadi bupati, presiden atau apapun, asalkan kalau laki tenanan, wedok tenan, terhormat itu Anda. Nah gitu. Sehingga kalau laki-laki dalam hidup ini harus bisa membuktikan kalau Anda laki-laki. Maka harus menikahi perempuan. Nah itu ya. Loh iya. Dan supaya punya anak. Nah itu ya. Itu bukti kalau Anda laki-laki. Nah itu ya. Loh iya. Maka Islam itu menolak apa itu? Bukan orang selibat. Selibat itu ditolak dalam Islam. Ya, selibat itu apa? Tidak mau menikah itu gak boleh dalam Islam, gitu ya. Kenapa? Karena itu nanti tidak jadi laki-laki sungguhan dan tidak jadi perempuan sungguhan. Jadi perempuan harus jadi perempuan sungguhan. Jadi betul kata Pak Sabrang. Jadi
kehormatan itu harus otentik. Jadi semua manusia itu sudah terhormat, gak perlu apa-apa, gak perlu embel-embel apapun. Pokoknya wong laki atau perempuan wis mulya asalkan tetap jadi wong itu. Nah gitu ya, jadi wong. Jadi laki-laki tetap jadi laki-lakinya, perempuan tetap jadi perempuannya, mulia itu sudah. Gitu ya. Begitu teman-temanku, itu ya. Kalau dari pemahaman saya terhadap apa? Muru'ah yang mar'un dan mar'atun. Nah, itu ya. Sehingga ketidakmuliaannya manusia di mana? Gitu ya. Jadi bukan karena tadi ngangkut apa? Tas kresek, bukan karena itu. Itu malah semakin top, semakin mulia. Nah itu ya. Dan di sini memang orang salah. Gitu ya, salah. Jadi kemuliaannya orang itu terus dikira karena barang luar, faktor-faktor dari luar. Oh, itu tidak. Itu salah. Wah, aku wes apa ya? Nah itu. Jadi manusia itu menjadi tidak mulia kalau manusia bergeser ya menjadi wedus. Nah itu ya. Manusia bergeser menjadi asu. Tapi kalau asu itu tak pikir-pikir mulia. Gitu ya. Apa tidak baiknya asu itu? Sepertinya tidak ada itu, ya. Nah, ya. Mulia asu itu. Maka kalau Cak Non sering asu itu saya kira Cak Non mengatakan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Mulia asu itu. Nah, ini. Yang tidak mulia itu justru kalau ketek. Nah, bedas itu, nah itu ya. Karena kalau asu itu ya, kalau dibaikin dianu itu mesti apa? Nurut, bukan hanya sekedar nurut, bahkan membantu dan membaik. Coba sampai Ashabul Kahfi itu bagaimana? Wah, top. Itu lebih dari sekedar manusia itu, asunya itu. Terus itu cerita orang Jepang itu cerita apa Pak Suko? Sudah tahu berarti kan? Nah ya sudah. Itu top. Nah kalau kera itu ya, itu terkadang kita kasih makan, ini kalau lapar kita bisa digigit loh. Itu kera bisa menggigit, iya kan? Nah sekarang kan banyak orang-orang ketika mau menyalonkan diri seret, wah pokoknya semua akan saya jamin, saya akan menjaga kedaulatan NKRI, saya mau gini macam-macam itu ya kan. Begitu jadi menggigit. Nah ini apa? Ketek. Nah, maka dia telah menjatuhkan kehormatannya sendiri. Tidak apa-apa kalau gak dihormati karena dirinya sendiri yang tidak menghormati, gitu ya, menghormati dirinya. Saya kira seperti itu, kehormatan itu begitu. Itu bahasa Arab. Itu dari apa yang saya pahami dari kitab kuning Pak Suko, begitu ya. Oh ya, pesan. Nah tadi Cak Non menyampaikan selanjutnya. Nah saya kira bagaimana orang mentafsiri kehormatan memang berbeda-beda, gitu ya. Dan ini saya kira juga butuh ditelaah bersama, gitu ya. Seperti orang Madura itu carok. Nah, carok Madura itu ya. Itu mungkin kalau carok itu ya. Orang Madura carok itu biasanya dilakukan bukan karena sesuatu yang sepele, gitu ya. Tapi karena sesuatu yang dianggap kehormatan. Maka ada kata-kata itembeng pote aku en pote tolang itembeng pote mata. Itu Madura. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Maksudnya putih mata itu kehilangan kehormatan. Kalau putih tulang itu maksudnya luka sehingga tulangnya terlihat. Bahasa Jawanya apa itu? Bukan. Ada lagi bahasa Jawa, pecahing dodo muncrate nalutiro. Wah, itu wong Jawa. Nah itu ya. Nah itu orang Madura itu seperti itu. Cuma ini orang Madura meletakkan itu kepada istri.
gitu ya. Salah satunya istri. Jadi kalau istrinya kok diambil orang, nah itu ya, itu dianggap ini kehormatan, gitu ya. Padahal sebetulnya tidak harus seperti itu, gitu ya. Kalau saya mudah-mudahan tidak, gitu ya. Loh ya kan, mudah-mudahan tidak. Nah itu ya. Nah mestinya yang lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Tapi bahwa ini ya, ada perlawanan ketika kehormatannya diinjak-injak, ini positif, gitu ya. Nah, masalah apa yang dianggap kehormatan itu nanti itu ya didiskusikan malam ini bersama Cak Nun, gitu ya. Itu saya kira begitu. Nah, termasuk orang Jawa. Nah, sekarang kita ini kan sudah gak punya kehormatan masalahnya. Ini artinya meskipun kehormatan diinjak-injak, kita ini sekarang sepertinya wis ra rapopo. Nah, itu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Mungkin begitu sebagai apa yang bisa saya sampaikan, Pak Suko. Terima kasih.